Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Arya Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang aktivitas ekonomi dan bisnis pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, perekonomian pada masa Abu Bakar Siddiq, yaitu setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar Siddiq atau yang bernama lengkap Abdullah ibnu Abu Quhafah al-Tamimi terpilih sebagai khalifah Islam yang pertama. Abu Bakar merupakan sahabat yang terpercaya dan dikagumi oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah sosok pemuda yang pertama menerima seruan dari Rasulullah SAW tanpa mempertimbangkan lagi. Sosoknya selain menjadi pemimpin agama, beliau juga menjadi kepala negara bagi kaum muslim. Sewaktu memberikan sambutan selaku khalifah terpilih, Abu Bakar Siddiq menunjukkan rasa tanggung jawabnya terhadap rakyat. Dikisahkan bahwa ia mengatakan, "Hai rakyatku, awasilah agar aku menjalankan pemerintahan dengan hati-hati. Aku bukan yang terbaik di antara kalian. Aku membutuhkan semua nasihat dan bantuan kalian. Jika aku benar, dukunglah aku. Jika aku salah, tegurlah aku." Mengatakan yang benar pada orang yang ditunjuk untuk memerintah merupakan kesetiaan yang tulus. Menyembunyikan adalah pengkhianatan. Yang kedua, perekonomian pada masa Umar bin Khattab. Pada akhir pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, perekonomian Islam mulai memburuk karena beliau yang sering sakit-sakitan untuk menjaga kestabilan perekonomian Islam. Maka Abu Bakar As-Siddiq melakukan musyawarah bersama sahabat-sahabat Rasul yang lainnya. Alhasil terpilihlah Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua. Pada masa Rasulullah, kharaj yang harus dibayar masih terbatas, sehingga tidak diperlukan sistem administrasi yang terperinci. Tetapi seiring berkembangnya zaman, terutama pada pemerintahan Umar bin Khattab, pemerintahan Islam semakin luas karena banyak daerah yang berhasil ditaklukkan. Beliau membagi wilayah tersebut ke dalam 8 provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Hal ini menimbulkan permasalahan yang baru. Untuk mengatasinya, Umar bin Khattab membuat beberapa kebijakan perekonomian, yaitu yang pertama pertanian dan irigasi, yang kedua hukum perdagangan dan pajak, yang ketiga Baitul Mal, dan yang terakhir Diwan Islam. Selanjutnya, yang ketiga, perekonomian pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang kaya raya dan ekonomi yang handal.
namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam. Di awal dakwah Islam, ia mendapat julukan Dzun-Nurain yang berarti yang memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Namun, hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh khalifah. Khalifah Utsman kemudian dikepung oleh pemberontak selama 40 hari, dimulai dari bulan Ramadan hingga Dzulhijjah. Meski Utsman mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan pemberontak, namun ia berprinsip untuk tidak menumpahkan darah umat Islam. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Dzulhijjah 35 Hijriah ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat sedang membaca Al-Quran, persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW perihal kematian Utsman yang syahid. Nantinya beliau dimakamkan di kuburan Baqi di Madinah. Prestasi Utsman bin Affan dalam pembentukan angkatan laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat gubernur Suriah, mengusulkan dibentuknya angkatan laut. Usul itu disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Komposisi kelas sosial dalam pemerintahan Utsman. Komposisi kelas sosial di dalam masyarakat berubah demikian cepat sehingga semakin sulit pemerintahan Utsman. Banyak sekali konflik yang muncul di permukaan. Bukan tugas yang mudah untuk mengawasi orang Baduy yang pada dasarnya mencintai kebebasan pribadi dan tidak mengenal otoritas pemerintahan yang dominan. Tidak mudah pula mengakomodasi orang kita yang cepat kaya karena adanya peluang baru yang terbuka menyusul ditaklukannya provinsi-provinsi baru. Yang keempat, perekonomian pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah ketika terjadi konflik atau pertentangan kekuasaan antar kelompok. Pertentangan antar kelompok tersebut antar kelompok yang mendukung Ali, kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan, dan kaum Khawarij, yaitu kelompok yang semula membela Ali kemudian berkhianat. Ali ditakdirkan menjalankan pemerintahan di saat kritis konflik tersebut. Namun demikian, beliau sangat paham dan menyikapi keadaan tersebut terhadap lawan tetapi saudara dan sahabat, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau tetap menjaga hubungan baik dan kehormatan sebagai saudara muslim.
Berbeda dengan kaum Khawarij, di mana beliau sangat tegas memeranginya. Inilah sikap seorang negarawan yang bijak, sangat berhati-hati terhadap lawan dan kawan. Kesimpulannya, masa Khulafaur Rasyidin adalah masa saat pemerintahan Islam dipimpin secara bergantian oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib selama kurang lebih 30 tahun pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar, sistem ekonomi Islam telah berjalan, sedangkan contoh ilmu ekonomi Islam belum tampak daripadanya. Baru pada masa Umar bin Khattab, contoh dari ilmu ekonomi Islam mulai berkembang, yaitu dibentuknya Baitul Mal atau kantor penyimpan kas dan kekayaan negara dengan diwan-diwannya pada tahun 20 Hijriah. Hal semacam ini belum pernah ada di masa pemimpin Islam sebelumnya. Adapun pada masa Utsman, tidak banyak informasi aktivitas perekonomian yang bisa didapat dari sejarahnya, sebab referensi sejarah lebih banyak fokus untuk menceritakan kisah perpolitikan. Namun demikian, kisah perekonomian juga tetap digambarkan walaupun dalam garis globalnya, yaitu berlimpahnya pemasukan negara yang berdampak pada rizki kaum muslim, yang turut berlimpah pula. Dengan demikian pula tidak jauh berbeda dengan masa Ali bin Abi Thalib. Sarannya, dengan berbagai tata cara kegiatan perekonomian yang dijalankan pada masa Khalifah Khulafaur Rasyidin, diharapkan negara Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim sebaiknya menerapkan hal yang positif yang mungkin bisa diambil dan diterapkan. Bisa dimulai dari lingkup terkecil hingga ruang yang luas dalam negara. Tentunya dengan penerapan yang baik dan benar, maka kemungkinan besar rakyatnya akan adil, makmur, aman, dan sejahtera. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.